Halo kawan-kawan YouTuber, apa kabarnya? Saya doakan kalian semua sehat dan baik-baik saja. Kembali berjumpa di channel kesayangan kita yaitu Deddy Kurniawan. Ya, kali ini saya akan mencoba sedikit mengulas mengenai komik retro karya Maestro Komik Indonesia Ganesh TH yang berjudul Bisikan Iblis. Komik ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Anjaya Komik dan dicetak dalam bentuk baru yaitu hardcover. Masih bersetting di Indonesia sekitar abad 17-18 di mana pada saat itu tuan tanah dan lintah darat sangat berkuasa di tanah air, di mana rakyat hanya dijadikan objek pemerasan dan sapi perah bagi mereka. Komik ini sendiri masih merupakan kelanjutan dari komik Ganesh TH sebelumnya, yaitu runtuhnya siluman serigala iblis. Tokoh utamanya masih sama, dan kali ini dia bernama Kamis. Kali ini pengembaraan Kamis sampailah di suatu desa yang bernama Desa Ranca Ekek. Di desa ini hiduplah tuan tanah yang berbeda latar belakang dan sifat, di mana salah satu tuan tanah yang bernama Den Tirta adalah tuan tanah yang baik, dan sebaliknya satu tuan tanah lagi yang bernama Sobirin adalah tuan tanah yang serakah dan rakus. Nah, Kamis ini pada akhirnya akan bekerja kepada Den Tirta. Dari keberadaan dua orang tokoh tuan tanah ini, disitulah awal mula konflik terjadi, di mana Sobirin yang merupakan tuan tanah yang serakah dan mencoba untuk terus lebih kaya lagi berusaha merebut tanah pertanian milik Den Tirta yang tidak seberapa dibandingkan miliknya. Apabila jalan halus atau jalan damai yang ditempuh gagal, maka Sobirin tidak segan-segan untuk melakukan jalan kekerasan atau menghalalkan segala cara. Yang penting tanah Den Tirta jadi miliknya. Dari pertikaian antara dua tuan tanah ini, akhirnya kemudian terjadilah tragedi. Den Tirta dan istrinya tidak sengaja terbunuh dalam suatu insiden perebutan tanah. Dan kematian suami istri tuan tanah tersebutlah yang menyebabkan terjadinya konfrontasi langsung antara Kamis dengan Sobirin dan para begundalnya. Disinilah peran Kamis sebagai jawara diperlihatkan kembali, demi melindungi putri satu-satunya Den Tirta yaitu Neng Ida dan para pelayan yang setia kepada Den Tirta. Tak ayal konflik yang terjadi ini begitu memakan banyak korban, terutama di pihak Sobirin, dan Sobirin sendiri pun juga tewas. Begitu juga di keluarga Den Tirta. Pelayan yang setia yaitu Inem dan suaminya tewas demi melindungi Neng Ida, sang anak satu-satunya Den Tirta. Konflik yang berujung kesedihan ini pada akhirnya hanya menyisakan Kamis dan Neng Ida yang tertinggal di akhir episode. Kalau kita perhatikan secara cermat mengenai komik-komik yang dibuat oleh Ganesh TH, maka kita akan menemukan beberapa ciri khas atau kesamaan. Yang pertama, dia bersetting di daerah Banten dan mengambil setting waktu sekitar abad 16, 17, 18, 19, yaitu ketika Banten sedang dalam penguasaan company dan tuan tanah menjadi centeng daripada company tersebut. Dan yang kedua, konflik-konflik yang terjadi di komik-komik Ganesh TH selalu melibatkan antara pertempuran si kaya dan si miskin. Si kaya di dalam komik-komik Ganesh TH digambarkan sebagai tuan tanah atau company atau VOC, sedangkan si miskin adalah mayoritas warga desa. Dan yang ketiga adalah munculnya misteri guest atau orang tidak terduga atau musuh dalam selimut, yaitu orang yang kita tidak duga sama sekali
tapi ternyata dia adalah musuh yang muncul pada akhir konflik. Nah, inilah formula yang kerap kali diterapkan Ganesh TH pada komik-komiknya. Dan di akhir cerita, biasanya Ganesh TH selalu menyisakan tokoh utama dan satu orang tokoh lagi untuk dapat melanjutkan cerita ini di masa mendatang atau membuat komik sequelnya. Oke, kawan-kawan semua, sampai di sini dulu ya pembahasan saya mengenai komik Bisikan Iblis dari Ganesh TH. Sampai berjumpa lagi. Ciao.